wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Kausar. Saya akan menjelaskan pengertian negara dan pengertian warga negara. Jadi negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat demi ketertiban sosial. Negara merupakan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Negara dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan. Yang kedua itu pengertian warga negara. Warga negara adalah orang yang terkait dalam sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum ada anggota suatu negara yang mempunyai keterkaitan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara yang mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negara tersebut. Warga negara Indonesia menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Baiklah, di sini saya Aditya Nugraha sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Contohnya hak mendapatkan pengajaran dan hak mendapatkan nilai dari guru. Menurut Profesor Dr. Nata Nogoro mendefinisikan sebagai berikut. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus-menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Lalu, hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak warga negara tercantum pada pasal 27 ayat 2 yang berisikan tentang hak atas pekerjaan, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Lalu selanjutnya pasal 28B ayat 1 yang menggambarkan tentang setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu selanjutnya pasal 28B ayat 1 menceritakan tentang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan atau pernikahan yang sah. Lalu selanjutnya pasal 28B ayat 2 menjelaskan tentang setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu selanjutnya pasal 28C ayat 1 yang menjelaskan tentang setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lalu selanjutnya pasal 28C ayat 2 yang menjelaskan tentang setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam mempertahankan atau memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Lalu selanjutnya pasal 28D ayat 1 menjelaskan tentang setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi pasal 28D ini menjelaskan tentang jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil tanpa membeda-bedakan antara satu dan yang lain. Misalnya dia agamanya non-Islam atau berbeda ras atau yang lain-lain. Jadi menurut hadapan hukum itu bersifat adil dan tidak membeda-bedakan. Lalu pasal 28D ayat 2 menjelaskan tentang setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi pasal 28 di ayat 2 ini menceritakan tentang atau menjelaskan tentang setiap orang
berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan atau perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi setiap bekerja serta mendapat imbalan ini tidak ada membeda-bedakan antara satu dan yang lain. Contohnya dari orang A dia berbeda ras, lalu orang B dia berbeda agama. Jadi tidak ada perbeda-bedaan dalam hal imbalan tentang pekerjaan. Lalu selanjutnya pasal 28D. Pasal 28D ayat 3 menjelaskan tentang setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selanjutnya, pasal 28D ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Selanjutnya, pasal 28E menceritakan atau menjelaskan tentang setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dan memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah manapun, dan meninggalkan serta berhak kembali. Jadi 28E ini, pasal 28E ini menjelaskan tentang kebebasan memeluk agama, mau agama Islam, Kristen atau apapun itu, dan kebebasan dalam beribadatan. Lalu selanjutnya pasal 28E ayat 2 menjelaskan tentang setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya pasal 28E mengenai tentang hak warga negara ialah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi pasal 28E ini menjelaskan tentang kebebasan kita untuk mengeluarkan pendapat. Selanjutnya pasal 28F menjelaskan tentang setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari atau memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Contohnya saluran seperti televisi, radio, dan lain-lain. Selanjutnya pasal 28G ayat 1 menjelaskan tentang setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi pasal 28 ini menjelaskan tentang hak, tentang perlindungan diri pribadi maupun keluarga atau kehormatan dan martabat. Lalu selanjutnya pasal 28G ayat 2 menjelaskan tentang setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Lalu selanjutnya pasal 28H ayat 1 menjelaskan tentang setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi pasal 28H ini menjelaskan tentang kebebasan atau hak hidup sejahtera, lahir maupun batin. Selanjutnya pasal 28H ayat 2 menjelaskan tentang setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Lalu selanjutnya pasal 28H ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lalu selanjutnya pasal 28H ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Jadi pasal 28H ayat 4 ini menjelaskan tentang berhak mempunyai hak milik atau hak pribadi. Jadi tidak boleh ada seseorang pun yang mengganggu-gugat atau secara sewenang-wenangnya.
Lalu selanjutnya pasal 28I ayat 1 menjelaskan tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kemerdekaan pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk di atas dasar hukum yang berlaku untuk surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi pasal 28I menjelaskan tentang hak asasi manusia, tidak boleh untuk disiksa atau hak kemerdekaan, dan tidak boleh adanya perbudakan. Lalu selanjutnya pasal 28I ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan bersifat diskriminatif. Pasal 28 ini menjelaskan tentang perlindungan tentang perlakuan hal yang bersifat diskriminasi. Lalu selanjutnya pasal 28I ayat 3 menjelaskan tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati dengan perkembangan zaman dan peradaban. Jadi pasal 28I ayat 3 ini menjelaskan tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Jadi kita harus menghormati tentang identitas budaya tersebut. Mau budayanya berbeda dari kita harus menghormati budayanya tersebut. Jadi lalu pasal 28I ayat 4 menjelaskan tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi pasal 28I ayat 4 ini menjelaskan tentang perlindungan, pemajuan atau penegakan, pemenuhan hak asasi manusia itu, semua itu ditanggung oleh negara. Jadi apapun itu negara yang menanggung semuanya. Lalu selanjutnya pasal 31 ayat 1 menjelaskan tentang setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi kita sebagai warga negara bebas dan berhak mendapat pendidikan. Lalu selanjutnya yang kedua ialah pengertian kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan terus-menerus oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu contohnya ialah melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP, atau melaksanakan tugas diberikan guru dengan sebaik-baiknya, dan lain-lain. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewajiban warga negara, tercantum pada pasal 27 ayat 1 yang berisi tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Maksud dari pasal 27 ayat 1 ini tentang kita sebagai warga negara wajib atau menjunjung hukum. Jadi kita tidak boleh melanggar hukum. Jika kita melanggar hukum, kita akan mendapatkan sanksinya. Lalu selanjutnya pasal 27 ayat 3 menjelaskan tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Maksud dari pasal 27 ayat 3 ini menjelaskan tentang kita sebagai warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Jadi jika negara lain menjelek-jelekkan negara kita, kita sebagai warga negara wajib ikut serta membela negara kita. Lalu selanjutnya pasal 28J ayat 1 menjelaskan tentang menghormati HAM orang lain.
Atau bisa kita katakan tentang setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maksud dari pasal 28J ayat 1 ini ialah kita sebagai warga negara wajib atau berhak menghormati hak asasi manusia yang lain. Lalu selanjutnya pasal 30 ayat 1 menjelaskan tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maksud dari pasal 30 ayat 1 ini ialah menjelaskan tentang jika negara kita dalam keadaan genting atau keadaan tidak aman, kita sebagai warga negara harus atau wajib usaha untuk pertahanan atau keamanan, wajib untuk membela negara kita ini. Lalu selanjutnya pasal 23A ialah menjelaskan tentang membayar pajak. Baiklah, saya Caprati Wisota akan menjelaskan hubungan negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antar warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia sendiri, sering terjadi adanya kesenjangan antara peranan negara dengan kehidupan warga negara, seperti masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya misalnya. Sering sekali terjadi karena adanya kesenjangan antara peranan negara serta kehidupan warga negaranya. Bukan hal yang aneh ketika sebagian rakyat menuntut kembali haknya yang selama ini telah diberikan kepada negara sebagai jaminan negara akan menjaga serta menjalankan kewajibannya. Negara sebagai sebuah entitas di mana meliputi sebuah kawasan yang diakui atau kedaulatan, mempunyai pemerintahan, serta mempunyai rakyat. Rakyat kemudian memberikan sebagian haknya kepada negara sebagai ganti negara akan melindunginya dari setiap mara bahaya, serta berkewajiban untuk mengatur rakyatnya. Hak-hak rakyat tadi adalah kewajiban bagi sebuah negara, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kerja, serta hak-hak untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, rumah, dan tentunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Semuanya itu harus mampu dipenuhi oleh negara. Karena itulah tanggung jawab negara. Kalau hal itu tak bisa dipenuhi oleh sebuah negara, maka tidak bisa disebut sebuah negara. Adapun hubungan negara dengan warga negara, seperti teori Marxis. Menurut teori Marxis, negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum burjois, sehingga sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Justru kekuasaannya terdapat pada kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat atau kaum burjois itu sendiri, dalam sistem kapitalis dan kaum bangsawan serta sistem feodal. Yang kedua yaitu teori pluralis. Dalam pandangan teori pluralis, negara merupakan alat dari masyarakat sebagai kekuatan eksternal yang mengatur negara. Dalam masyarakat, terdapat banyak kelompok yang membedakan kepentingannya, sehingga tidak ada kelompok yang terlalu dominan untuk menjadi mayoritas. Kepentingan yang beragam ini dapat melakukan kompromi. Yang ketiga yaitu teori organis. Menurut teori organis, negara bukan merupakan alat dari masyarakatnya, tetapi merupakan alat dari dirinya sendiri. Seperti negara mempunyai misi sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu,
negara harus dipatuhi oleh warganya sebagai lembaga di atas masyarakat. Karena negaralah yang tahu apa yang baik bagi masyarakat secara keseluruhannya. Pandangan ini merupakan dasar bagi terbentuknya negara-negara kuat yang seringkali bersifat otoriter bahkan totaliter. Yang keempat yaitu teori elit kekuasaan. Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori pluralis. Menurut teori ini, meskipun masyarakat terdiri dari bermacam-macam kelompok yang pluralis, tetapi dalam kelompoknya, kelompok elit penguasa datang hanya dari kelompok masyarakat tertentu. Meskipun secara hukum, semua orang bisa menempati jabatan dalam negara atau pemerintah. Adapun asas, sifat, wujud hubungan warga negara dan negara. Baiklah, yang pertama itu asas hubungan warga negara dengan negara. Asas hubungan warga negara dengan negara ada dua, yaitu asas demokrasi dan asas kekeluargaan. Yang termasuk dalam asas demokrasi meliputi seperti Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ketiga dan keempat, dan Undang-Undang 1945, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Asas kekeluargaan ini sendiri mencakup isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan jiwa kekeluargaan dalam hukum adat dan pembangunan. Yang kedua, sifat hubungan warga negara dan negara. Nah, di sifat hubungan warga negara dan negara ini ada hubungan yang bersifat umum. Hubungan yang bersifat umum itu ialah sederajat dan timbal balik sesuai dengan elemen atau ciri negara hukum Pancasila. Yang termasuk di dalamnya seperti keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan dan lembaga negara, prinsip fungsional yang proporsional antar kekuasaan lembaga negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Dan yang terakhir itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut harus disesuaikan dengan negara tujuan hukum di negara Pancasila, yang dimana itu berisi memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sifat hubungan warga negara dan negara yang kedua yaitu hubungan yang bersifat politik. Kegiatan politik atau peran politik warga negara bentuk partisipasi yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan dan dalam bentuk subjek atau terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Contohnya seperti menerima peraturan yang telah ditetapkan. Nah, hubungan yang bersifat politik antar warga negara dengan pemerintah di Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan akan dapat menunjang terwujudnya pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat serta kehidupan politik yang dinamis dalam kestabilan yang masih terwujud. Dan yang ketiga, wujud hubungan warga negara dengan negara. Nah, wujud hubungan warga negara dan negara ini ada 4. Yang pertama, peran pasif. Sebagaimana peran pasif ini merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cerminan dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negaranya. Contohnya seperti membayar pajak dan menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua itu peran aktif. Sebagaimana peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Apa itu contohnya? Contohnya seperti memberikan hak suara pada saat pemilu. Nah, pada saat itu kita tidak boleh golput. Yang ketiga, peran positif. Sebagaimana peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara
atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum. Contohnya, seperti mendirikan lembaga sosial masyarakat atau yang biasa disingkat LSM. Dan yang terakhir itu perannya negatif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Contohnya seperti kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama yang diyakininya. Dalam hal itu, kita tidak harus memaksa orang untuk mengikuti apa yang sesuai dengan keyakinan kita. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.